Selamat siang para teman sejawat, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih ya kepada panitia penyelenggara dari Avaria, Perdaberi. Dan untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja ya, karena saya diminta untuk pengalaman praktek saya di bidang chemical peeling. Itu saya mulai praktek itu, saya lulus tahun 94, 95, 96 saya mulai praktek. Pertama kali saya praktek itu saya belajar chemical peeling itu dengan PT dari Avaria juga tuh dulu ya. Jadi saya belajar chemical peeling itu juga dari Avaria. Itu kira-kira ya tahun 96, 97 kira-kira gitu. Nah ini saya hanya ingin menjelaskan pengalaman praktek ya. Jadi ini kira-kira ada 20 slide dengan ada 6 gambar. Nah, bentar ya. Oke, ini pada waktu itu tahun 2013 saya ada kesempatan Mark Gerubin itu yang penulis buku Chemical Peels di kanan itu dari Amerika itu datang berkunjung ke RSPAD dan kemudian menyaksikan kita melakukan chemical peeling pada waktu tahun 2013. Oke, saya langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Jadi definisi chemical peeling kita semua sudah tahu ya semua ya. Jadi ini adalah pengobatan kulit yang mengoleskan bahan iritan pada kulit. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempercepat pengelupasan dari epidermis. Kita tahu epidermis itu tiap hari tumbuh ya, dengan epidermal turnover yang kira-kira 1 bulan, 1,5 bulan. Nah ini kita percepat pengelupasannya dengan mengoleskan bahan iritan. Untuk apa? Untuk bagian-bagian yang kita anggap mau diobati itu menjadi lebih baik. Nah, ini secara mikroskopik itu sudah terbukti bahwa dengan melakukan chemical peeling di kulit epidermis bagian atas itu stratum corneum, lapisan korneum paling atas itu menjadi lebih tipis dan stratum spinosumnya menjadi lebih banyak. Itu karena lapisan basal itu terangsang tumbuh regenerasinya menjadi lebih cepat. Dan kadang-kadang dermis pun juga akan memproduksi, fibroblast memproduksi glikosaminoglycans, dan juga neovaskularisasinya menjadi lebih baik. Sehingga overall itu kira-kira setelah 1-2 bulan kemudian itu kulit secara keseluruhan itu diremajakan. Nah indikasi untuk saya mengerucutkan permasalahan itu kan ini kelainan estetik medik kebanyakan ya. Kelainan hanya estetik saja, bukan penyakit. Apa ya yang bisa terkoreksi dengan pengobasan kulit itu? Nomor 1 jerawat, kedua hiperpigmentasi, apakah itu melasma, apakah itu keratosis yang ringan, dan terakhir adalah aging skin. Yang paling sering adalah photo aging skin, yaitu akibat matahari yang mempercepat penuaan kulit. Nah, kita harus tahu dulu kedalaman kerusakan dari kulit untuk diperbaiki itu mencapai apa saja. Jadi kalau beberapa bidang itu, beberapa solution itu ada namanya very light depth, itu hanya mengupas lapisan spinosum dan lapisan dari yang paling atas, lapisan korneum. Sedangkan light depth itu seluruh epidermis. Nah, medium depth itu masuk ke dermis papillare, sedangkan deep depth itu dermis yang lebih bawah. Ya. Kita sebagai dokter kulit bisa mencapai medium dan deep depth, tapi kalau untuk dokter umum diperkenankan light depth. Tapi itu sudah cukup karena banyak sekali kelainan-kelainan estetik itu cukup dilakukan light depth. Nah, sebagai praktisi saya hanya ingin sharing saja bahwa untuk melakukan peeling, keberhasilan melakukan peeling itu tergantung dari 3 hal. 3P, pasien, peeling agent, dan physician-nya. Nah, untuk pasien, kita harus selektif dulu, kita lihat kasusnya berat ringannya, kemudian kita melakukan priming, pakai krim-krim dulu sebelumnya, dan kemudian setelah itu post-pill care. Nah, saya masuk dengan selectivity,
Kita harus menjelaskan ke pasien bahwa jangan halusinasi ya. Jadi hanya apa yang real-real saja. Dan kadang-kadang ada risiko timbul hiperpigmentasi postinflamasi. Kalau pasien itu terlalu halusinasi, ya udah tinggalin aja lah ya. Dan kemudian untuk berat ringan kasus, ini kita mesti jelas. Kalau kulitnya sedang meradang atau eritema, itu no peel. Kalau kulitnya sangat kering, kita hanya bisa peelingnya itu very light depth. Kalau kulitnya berminyak, kita boleh sampai light depth. Nah, kalau jerawat, tergantung kasusnya, bisa very light sampai light, hiperpigmentasi bisa very light sampai light. Begitu photo aging, itu kalau awal, itu sudah harus light depth. Sedangkan kalau advance atau severe photo aging, itu medium, sampai bahkan kadang-kadang lebih dalam. Dan acne scar itu light sama medium depth. Nah, kedua adalah yang ketiga adalah priming. Biasakan untuk pasien kulit itu diadaptasikan dulu, biar adaptasi dari epidermis untuk tumbuhnya menjadi lebih cepat. Tujuannya apa? Terutama pada waktu kita peeling, itu mengoleskannya jauh lebih mudah kalau sudah di priming daripada kalau belum di priming. Dan kemudian juga perlu untuk mengurangi risiko dari komplikasi, yaitu hiperpigmentasi postinflamasi. Sedangkan anjuran-anjuran post-peel apa? Biasa saja, jangan digosok-gosok, kalau ada pengelupasan jangan dikeletek, jangan terjadi lecet. Begitu terjadi lecet, dia akan terjadi hiperpigmentasi postinflamasi. Kemudian untuk peeling agent-nya ya, yang kedua. Bahan-bahan peeling itu adalah, ingat, yang dioleskan adalah bahan iritan yang bisa membuat luka yang tapi kita bisa kendalikan setelah pengolesan satu kali. Nah, bermacam-macam chemical peeling kan sudah tahu ya, ini ada single chemical peeling agent, bisa dibaca itu semua phenol, salicyl, sorbitol, AHA, TCA, retinol. Kemudian ada mixture, campuran, ada gester, mohair, gester, sama TCA, dan sequential pills. Sequential pills itu artinya habis pakai bahan A, kemudian pakai bahan B, kemudian pakai bahan C seperti Fulton. Tujuannya ini semuanya adalah supaya efektivitasnya itu meningkat dan mengurangi efek samping. Nah, mekanisme kerja bagaimana sih bahan iritan itu sehingga bisa mengelupaskan kulit? Itu ada tiga, ada metabolik, ada toksik, ada kaustik. Kalau metabolik itu dia bahan iritan itu masuk ke epidermis, dia masuk ke keratinosit, dia merusak desmosom, sehingga mencairkan dan menghancurkan desmosum. Desmosum itu ikatan antar sel ya, antar sel. Sehingga sel-sel itu menjadi lebih longgar dan akhirnya terjadi pengelupasan. Ini cara-cara metabolik, dengan cara metabolik itu biasanya adalah bahan-bahan cairan peeling yang fruit acids ya, alpha hydroxy acid, retinoic acid juga masuk ke sini, retinol juga masuk ke sini. Kemudian ada kedua adalah bahan toksik. Misalnya salisilat sama resorcinol. Toksik itu arti gini, jadi kalau bahan ini dioleskan ke kulit, dia akan meracuni sel sehingga sel itu mati. Kenapa dikatakan toksik? Karena kalau kadarnya terlalu tinggi, itu bisa masuk sistemik. Karena itu ada istilah salisilism misalnya ya, itu akibat salisilat yang dioleskan seluruh tubuh berhari-hari dan itu bisa terjadi kerusakan ke ginjal segala macam. Tapi kalau bahan peeling kan hanya singkat dan kemudian kadarnya ringan, sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan juga sih. Sedangkan kaustik itu adalah khusus untuk TCA. TCA itu cara kerjanya adalah seperti membakar kulit sehingga kulit itu langsung mengalami protein langsung mengalami denaturasi, koagulasi, sehingga ada bagian-bagian yang langsung terkoagulasi yang langsung rusak, tapi ada bagian-bagian yang masih normal. Dan kaustik ini bisa lebih dalam. Karena itu metabolik itu biasanya lebih ringan, toksik bisa lebih dalam sampai light peel sampai ke seluruh epidermis bisa rusak, sedangkan kaustik itu bisa lebih dalam dari epidermis saja. Tapi ini semua juga tergantung dari konsentrasi. Nah, ini klasifikasi dari cairan chemical peeling ya. Ada yang very light depth,
light depth ini sampai seluruh epidermis ya. Sedangkan medium depth sama deep depth ini udah masuk yang dermis. Kita jangan pusing dengan yang medium sama deep depth. Yang kita pelajari adalah yang very light dengan light depth saja. Nah, sekarang ketiga kita baru harus tahu tentang dokternya. Dokternya harus menguasai beberapa hal. Satu, dia harus pandai memilih bahan peeling apa yang cocok dengan diagnostiknya. Itu pertama. Kedua, dalam melakukan prosedur peeling, itu dia harus tahu tepat bagaimana apa sih yang dioles. Karena bahan ini adalah bahan iritan. Dan ketiga adalah dia harus tahu, paham sekali untuk mencegah dan mengobati kalau terjadi komplikasi. Nah, ini contohnya ya, ini kalau untuk memilih bahan peeling, kalau pemilihan very light depth pills itu paling aman. Dan kebanyakan kelainan estetik medik itu kebanyakan ada di sini. Jadi aman-aman aja. Begitu kita mau mengangkat seluruh epidermis, nah ini hasilnya jauh lebih bagus. Tapi ada risiko untuk timbul post-inflammatory hyperpigmentation, PIH. Jadi gampang timbul flek pada tipe kulit Asia, tipe kulit 4, 5, 6. Nah, kemudian medium dan deep depth jangan pikirkan, karena itu risikonya adalah lebih ke scar, ya, jaringan parut. Nah, kemudian kedua, prosedur peelingnya apa sih yang dokter harus lakukan? Ingat, oleskan secara uniform, cepat dan rata. Nah, ini yang perlu dipelajari. Ya, kalau kita cuma ngolesin bahan apa ya, cat tembok itu mudah ya. Tapi kalau ngolesin bahan iritan, dioleskan ke kulit dan kulitnya itu berlekup-lekup, itu tidak mudah. Apalagi bahan itu misalnya ya, alpha hidroksi asid itu larut di air. TCA itu larut di air. Acidum salicylicum, Gesner itu larut di minyak. Kulit itu sifatnya itu lipofilik. Lipofilik itu artinya kalau kita netesin air di kulit, dia akan menjadi bulatan-bulatan dan akan menjauh dari kulit. Nah, sedangkan kalau kita olesin minyak di kulit, itu langsung nempel. Nah, karena kulit itu lipofilik, nah, bagaimana cara membuat cairan itu menjadi mudah nempel di kulit? Nah, itu juga memang hal yang perlu dipelajari. Jadi, uniform application itu tidak mudah. Jadi harus dipelajari. Dan kedua, ingat endpoint. Ya, apakah mengoleskan tanpa endpoint? Ya, itu juga nggak ada masalah, tapi harus ada endpointnya. Kalau dia kedalaman, hati-hati. Kalau misalnya AHA, begitu ada blanching, dia udah masuk ke dalam. Begitu ada eritema, nah dia udah mulai dalam nih ya, hati-hati. Kalau didiamkan nanti bisa timbul blisters nanti ya, vesicle segala macam. Ada hal-hal yang tidak diharapkan karena mudah terjadi hiperpigmentasi. Kalau kita ngolesin Gesner, itu endpoint-nya hati-hati white frost. Setelah itu jangan diolesin lagi. TCA juga begitu. Kalau awal pertama foggy pink. Foggy pink itu dia hanya seperti kabut, nggak seperti awan, sehingga dia hanya lapisan korneum. Kalau misty pink dia bisa masuk ke lapisan spinosum. Kalau white pink itu dia seluruh epidermisnya sudah kena. Hati-hati jangan sampai solid white frost. Artinya dia sudah pembuluh darahnya di dermis, papila dermis, itu kena semuanya sehingga warna pinknya itu sudah hilang. Nah, ini jangan sampai solid white frost. Nah, terakhir adalah bagaimana mencegah dan mengobati kalau terjadi komplikasi. Apa sih komplikasi yang terjadi? Immediate after peeling, yang pasti pain. Pain, makin obat itu makin keras, itu pain-nya makin tinggi. Makin obat itu lebih ringan, pain-nya makin rendah.
Kenapa? Ini tergantung dari pH dari obat, karena semua solution ini adalah iritan. Kemudian kadang-kadang bisa timbul bengkak, dan hati-hati jangan sampai jatuh ke area mata ya, jadi harus segera diirigasi. Sedangkan post peeling sedikit sekali ada yang bisa terjadi pruritus karena reaksi alergi. Kemudian bisa timbul vesikel bula, hati-hati. Vesikel bula biasanya bukan biasanya, itu bisa terjadi pada AHA 70%. Jadi itu dihindari. Demarcation line itu kalau batas pada waktu dipilingnya itu dengan bagian yang tidak dipiling itu menjadi warnanya menjadi nyata sekali. Jadi kita harus melakukan feathering. Feathering di dalam batas yang dipiling dengan batas yang kulit yang tidak dipiling supaya tidak terlalu nyata perbedaannya. Acne flare ups kadang-kadang terjadi jerawat. Post inflammatory hyperpigmentation kalau terjadi lecet sebelum pengelupasan sebelum waktunya. Kadang-kadang bisa terjadi hiperpigmentasi, prolonged erythema, atau delayed healing, mengalami infeksi, bahkan scarring. Tapi scarring ini jarang sekali ya, delayed healing juga jarang. Biasanya pada kasus-kasus yang kita menggunakan TCA yang 25% lebih. Nah ini contoh ya, kalau saya melakukan TCA post pill, itu saya melakukan seluruh wajah sampai white pink frost, jadi semuanya seperti bedakan ya. Tapi ini TCA-nya ini masuk ke dalam epidermis. Dia melakukan denaturasi seluruh epidermis. Hari kelima coba lihat, ini yang namanya yang orang tidak menyukai, yaitu downtime. Downtime yaitu proses pengelupasan, biasanya 5 harian, kadang-kadang lebih. Itu ada bagian-bagian yang hitam ini di sini, di pipi, di daerah hidung. Ini belum terkelupas ya. Yang sekeliling sini sudah terkelupas. Dahi belum terkelupas sama sekali, samping sini juga belum terkelupas. Nah ini downtime ini tidak disukai oleh pasien ya. Tapi ini hanya kalau kita menggunakan dengan TCA. Dan kemudian pada hari ke-10 ini biasanya sudah lepas semuanya. Ini contoh pada kasus akne, kalau sudah dilakukan peeling berkali-kali, biasanya ini saya peelingnya antara 2-4 kali peeling. Ya. Ini juga kalau pada melasma, hiperpigmentasi, ya. Kalau ini biasanya peeling ini kita lakukan lebih lama ya, antara 2-3 bulan ya. Jadi tiap 2 mingguan. Ini juga melasma. Setelah 2-3 bulan. Nah ini pada foto aging skin menjadi lebih halus, tapi ini juga kira-kira antara 3 bulanan. Nah ini kalau kulit kusam ini kebetulan salah satu karyawan saya kulitnya kusam minta lebih bersih, dan kemudian saya tidak sempat priming sebetulnya. Jadi saya langsung lakukan TCA pills langsung, dan kemudian 1 kali saja, dan kemudian ya hasilnya lumayan ya. Mungkin kalau bisa priming dulu dan kemudian TCA-nya kita lakukan 2-3 kali, hasilnya jauh lebih bagus sebenarnya ya. Ini kelihatan di dahi ini masih kelihatan di pojok sebelah kanan dahinya, sama di sebelah alis sebelah kiri ini masih ada sisa-sisa yang menempel ya, kulit matinya menempel. Jangan dikeletek karena nanti jadi lecet, jadi hiperpigmentasi. Nah kesimpulan dari saya ini sebetulnya sederhana aja dari pasien. Ingat, seleksi pasien penting sekali. Kita harus kenali dulu berat ringannya kasus, dan kemudian lakukan priming kalau memang mau hasilnya mau maksimal, dan ingatkan post pill care-nya supaya pasien bisa ikut dengan aturan post pill care-nya. Peeling agent ada macam-macam, pilih salah satu, bisa single, bisa mixture solution. Untuk yang single, ingat ada yang metabolik kerjanya, ada yang toxic, ada yang caustic. Kemudian ada mixture solution atau sequential pills. Dan untuk dokternya, pilihlah cairan peeling yang tepat untuk diagnostiknya. Kemudian peeling prosedur, ingat uniform, pengolesan harus uniform, dan kemudian ingat endpoint-nya, jangan melebihi endpoint itu. Dan terakhir adalah
cegah jangan sampai terjadi komplikasi, bahkan kita harus terapi untuk komplikasi kalaupun terjadi. Terima kasih. Saya rasa dari saya itu saja. Saya lebih senang diskusi ya. Diskusi nanti akan lebih hidup ya. Karena kalau teori saya yakin para teman sejawat itu dengan mencari di Google saja jauh lebih lengkap daripada apa yang saya jelaskan ya. Tapi ini saya hanya jelaskan ini yang yang praktis saja ya. Dari saya sementara itu saja. Silakan kalau ada nanti pertanyaan.